Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan. Dimanapun Anda berada, pastikan saudara tetap rendah hati dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita telah sampai di hari Sabat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha baik, terpuji namamu Tuhan. Terima kasih dan terima kasih atas berkat dan cinta kasih Tuhan kepada kami. Satu pekan bekerja kami telah kami lewati dengan tuntunan dan pertolongan Tuhan. Itu terbukti di dalam setiap pekerjaan kami, rencana-rencana kami, usaha-usaha kami. Ada Tuhan yang menopang dan menjagai. Bapa, tak terbatas kasih-Mu kepada kami dan sudah patut bagi kami untuk mengucap syukur kepadamu setiap hari. Pada saat ini Tuhan, kami membekali diri kami dengan firman-Mu mengawali akan hari Sabat kami. Biarlah ketika kami mendengarkan firman-Mu, firman itu boleh tertanam betul ke dalam hati dan pikiran kami, bertumbuh dan berbuah di dalam perbuatan kami. Bersama-samalah dengan kami ketika kami akan mendengarkannya ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita membayangkan posisi kita berdiri di dalam kegelapan atau pada saat listrik mati di rumah kita, maka kita akan sulit untuk melakukan aktivitas kita. Bahkan kita akan sulit mempersiapkan segala rencana kita, mau untuk di pekerjaan, di perkuliahan, atau di dalam usaha kita lainnya. Ketika berada di dalam kegelapan, manusia tidak leluasa bisa melakukan pekerjaannya. Itu sebabnya diperlukan terang untuk menolong kita. Diperlukan lampu untuk mempermudah aktivitas kita. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang kelima mengatakan, "Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan." Ketika kita memposisikan diri kita sebagai anak-anak terang, maka kita akan mudah melakukan segala sesuatu. Anak-anak terang dibuktikan itu searah dengan firman Tuhan, searah dengan karakter Yesus. Dimanapun kita berada, kita perlu membawa terang itu. Terang itu ibaratlah firman yang sering kita bawa dan kita pelajari. Dan itu bisa didapatkan secara langsung melalui doa kepada Yesus Kristus juga. Itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita menjadi anak-anak siang, bukan anak-anak yang malam. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-6, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-6, "Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar." Ayat yang ke-7, "Sebab mereka yang tidur waktu malam dan mereka yang mabuk waktu malam." Ayat yang ke-8, "Tapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirakan iman dan kasih dan berketopong pengharapan keselamatan." Orang-orang yang berada di dalam kegelapan diibaratkan seperti mereka yang melakukan minum-minuman keras, pemabuk berat, dan dengan efek-efek sampingnya itu boleh membuat mereka sulit berpikir, sulit bertindak, sulit mengambil keputusan. Kita sebaliknya adalah anak-anak siang, anak-anak terang. Setan terus menggunakan antek-anteknya untuk membuat kita berada terus di dalam kegelapan. Akhir-akhir ini pekerjaan dan strategi setan semakin diperluas, semakin diperbagus untuk menjatuhkan umat manusia. Kita sudah menang,
Dan setan tidak berani melawan Yesus karena Yesus telah menang menebus kita semua. Itu sebabnya gantinya dia menyerang Yesus, dia menyerang kita umatnya. Kita perlu berjaga-jaga dengan sadar. Kita perlu berjaga-jaga dengan keadaan yang bergantung kepada Tuhan. Di dalam pena inspirasi Ellen G. White, bukunya Maranatha mengatakan, kita perlu melepaskan baju yang cemar daripada dosa dan arahan kegelapan dari setan. Pekerjaan dia adalah untuk memenangkan statusnya sebagai putra yang selalu melawan kepada Tuhan. Kita jangan mengharapkan hal-hal yang berlebihan daripadanya. Kita jangan merobek kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Pada saat ini, kita diingatkan kembali betapa penting berada di dalam terang. Betapa penting menjadi anak-anak siang. Karena kemerosotan moral begitu banyak terjadi di dalam dunia kita. Kita memerlukan kuasa Tuhan. Kita perlu sadar dan penuh kasih bergantung kepada Tuhan. Sehingga manakala setan terus menggoda kita untuk menjadi anak-anak kegelapan, kita akan kuat firman yang menjadi pelita bagi kita dan menjadi terang bagi jalan kita. Itu menolong kita untuk terhindar dari semua strategi-strategi setan yang mematikan. Dan dengan penuh doa kepada Tuhan, kita pasti akan kuat melewatinya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari Sabat ini, ketika kita akan menikmati Sabat Tuhan, maka teruslah meminta berdoa kepada Tuhan. Yakinkan hati kita semua untuk tetap berada di dalam posisi terang, di dalam posisi anak-anak siang, sehingga kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita itu kita bisa rasakan karena kita telah menang dari semua gejolak-gejolak yang telah setan lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan merindukan anak-anaknya untuk tetap berada di dalam terang yang telah Dia berikan kepada kita melalui firman-Nya. Tunjukkan karakter Allah, citra Allah dimanapun kita berada. Inilah firman Tuhan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha baik, terpuji namamu Tuhan. Terima kasih dan terima kasih atas berkat dan cinta kasih-Mu Tuhan kepada kami semua. Pada saat ini Tuhan, sebelum kami menikmati Sabat-Mu, kami rindu mengawali semua dengan mendengarkan firman-Mu. Firman yang telah kami dapatkan berharga bagi kami. Bagaimana kami umat-Mu harus tetap berdiri di dalam posisi terang. Kami mau menjadi anak-anak siang dimanapun kami berada. Namun Tuhan, setan terus tidak berhenti bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Bantu dan kuatkan kami. Karena kami akan percaya kegelapan itu akan musnah ketika kami meminta bantuan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, satu Sabat ini boleh menjadi sukacita bagi kami. Kami tetap berada di dalam terang. Kami tetap berada di dalam pikiran-pikiran yang terang, yang selalu terarah kepada Tuhan saja. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.